Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menyusuri indahnya jalan lintas Sumatera ya. Tepatnya lewat jalur Batu Raja, Martapura. Pokoknya kalau dari arah Lampung itu keluar dari tol Terbanggi besar, kita susurin jalur biasa masuk ke Kota Bumi, Bukit Kemuning, Waikanan, ya Martapura, Batu Raja, dan Simpang Mio. Kebetulan dari ini saya dari arahnya ya, startnya dari Simpang Mio lagi. Simpang Mio ya Batu Raja, Martapura, Oku, masuk ke Waikanan, Bukit Kemuning, Kota Bumi, dan akhirnya masuk tol lagi nanti dari Terbanggi besar juga. Bagi pengendara-pengendara yang sering di jalan trek yang lurus ya, khususnya di wilayah perkotaan ataupun Pulau Jawa, dan jika melewati jalur ini ya kita harus butuh feeling ya, karena ya pada saat pertemuan kendaraan satu dan kendaraan yang lain itu kadang-kadang kalau kendaraan yang gede itu dia tidak mau untuk mengalah ya. Kalau kita bawa kendaraan yang kecil dan kita sendiri yang harus mengalah, walaupun itu ya resikonya ya seperti apalah ya, tapi ya itu tadi feeling ya. Kalau emang istilahnya kita harus mengalah dan efeknya tidak akan terjadi apa-apa ya kita keluar aja dari jalan. Itu ya sendiri yang pernah saya lakukan ya pada saat bertemu dengan bis yang gede ya, tepatnya di tikungan setengah lingkaran, karena bis tidak akan mau mengalah dia. Karena kalau dia mengalah keluar dari jalan raya itu, jalan itu kira-kira ya 20 cm ya dari bawah tanah ke aspal itu tingginya 20 cm. Itu kalau dia keluarin dengan paksa biasanya dia akan terjadi terbalik kendaraannya. Makanya dia tidak akan mau mengalah ya, yang kecil yang harus mengalah. Satu ya keluarin ke jalan, kedua ya mau dan tidak mau kita harus berhentikan kendaraan kita dengan segera ya. Kita tunggu dia lewat, baru ya kita bisa lewat lagi. Intinya kalau dengan kendaraan yang gede itu jangan sok-sokan dah kita ya, apalagi dengan truk yang seperti ini. Dia tidak akan mau ngeluarin bannya itu di jalan aspal kawan, karena ya kalau dia keluar dari jalan aspal dengan ketinggian 20 cm itu risikonya akan terbalik dia. Makanya mendingan dia nyenggol kendaraan kecil daripada dia ngeluarin bannya. Ya kita emang harus benar-benar ekstra ya kesabarannya. Itu yang saya alamin sendiri, dan ya saya juga ya sempat ya untuk berkendara di Pulau Jawa yang namanya tol Cipali ya, mungkin dari tol Merak sampai ke tol Solo itu saya pernah kendarain, dan biasa-biasa aja. Paling ya keganasan mobil ya kalau malam aja ya, bis malam. Tapi untuk jalannya juga kita alhamdulillah sih kalau di Pulau Jawa itu ya tergolong gede semua. Nah ini untuk trik-trik yang ini ya, trik ini kalau malam hari saya pernah melewatin ini di malam hari ya, kira-kira jam 1 malam. Itu jalan itu nggak ada yang jelek, tambalan-tambalan tuh bagus aja semua, gibas. Karena kenapa? Karena untuk bertemu ataupun kita kompoi dengan kendaraan yang lain yang tidak kita kenal itu agak susah kawan. Nah ini sebenarnya pohon-pohon karet semua ya, tapi ya ini adalah tempat-tempat yang tidak menyenangkan pada waktu malam hari, dan kita harus ekstra
hati-hati. Makanya kalau ada informasi dari YouTuber yang lain udah eh, ngasih informasi hati-hati untuk melewati jalur ini, usahakan untuk tidak terlalu malam. Tapi kalau emang kita bisa konvoy dan mengejar kendaraan yang lain, kita konvoy aja, minimal sih orang lain itu ya mengetahui. Tapi kalau untuk di perjalanan sendiri, walaupun kita konvoy iring-iringan dengan kendaraan yang tidak kita kenal, pada saat terjadi sesuatu dia akan masa bodoh. Dia juga ya hanya istilahnya butuh dilihat oleh orang aja. Tapi pada saat kita terjadi kerusakan ban ataupun ya karena kita ngantuk dan kita mau dan tidak mau ya kita harus berhenti walaupun sejenak, ya mungkin cuci muka ataupun gerak-gerakin badan, ya kita harus sendiri itu. Itu sering ya, beberapa tahun saya pulang itu dan saya alamin. Terutama pada saat di tanjakan dan tanjakan ketemu tanjakan, ya kita ketemu mobil di sana itu lampunya itu semua satu sama lain itu saling menyorot ya. Itu pandangan itu gelap. Ya kita tinggal ngeliatin garis kuning aja. Kita ambil jalur kita sendiri aja. Ya mungkin ya pesan saya sih bagi yang melewati, terutama yang jarang melewat sana, terutama pendatang yang harus ke sana, hati-hati saja. Mungkin kalau dari Jawanya usahakan di malam hari keluar Bakauni itu subuh, sehingga melewatin daerah ini itu bisa di waktu siang hari, itu akan enak sekali. Nah ini sebenarnya tempat-tempat ini itu tempat banyak orang nongkrong, tapi nongkrong itu nongkrong yang tidak bersahabat sebenarnya kawan.